warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furial Fitriana, saya dari Universitas Bung Karno. Di sini saya tujuan untuk membuat video mengikuti ujian akhir semester di mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis dengan dosen saya atas nama Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan, SIKOM MM. Baik, lanjut aja untuk jawaban nomor 1, yaitu tujuan komunikasi bisnis ada 3. Yang pertama, memberikan informasi. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya, seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasangkan iklan di berbagai sosial media. Cara penyampaian informasi di setiap media juga menjadi faktor penentu keberhasilan iklan tersebut. Yaitu, terus untuk yang kedua, melakukan persuasi atau membujuk pihak lain, di mana komunikasi bisnis juga memiliki tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pihak lain agar dapat dicerna atau dipahami dengan benar. Biasanya dilakukan dalam hal yang berhubungan dengan negosiasi dalam dunia bisnis. Jadi kayak mengajak orang kayak negosiasi, kayak lemongga kayak gitu. Terus yang ketiga, melakukan kerjasama antar pembisnis yang tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak. Berarti win to win gitu ya. Dengan bekerja sama, perusahaan akan mudah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kerjasama dengan perusahaan asing semakin mudah dilakukan karena adanya media-media komunikasi seperti telepon genggam dan email. Tujuan ini biasanya dilakukan oleh beberapa perwakilan perusahaan atau organisasi untuk melakukan komunikasi bisnis di depan banyak orang, untuk bertukar informasi atau juga menggunakan sebuah media komunikasi yang digunakan untuk melakukan kerjasama dengan pengusaha asing ataupun dalam negeri. Itulah kenapa pentingnya teknologi, lebih ke mengikuti teknologi sih, jadi kita bisa memanfaatkan. Apalagi untuk yang bisnis itu banyak banget peluangnya. Terus lanjut jawaban ke nomor 2. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis atau surat niaga memiliki fungsi sebagai berikut. Nomor 1. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Karena surat bisnis dapat berfungsi sebagai wakil dari pengirim surat, maka pengirim surat biasanya perlu memerhatikan berbagai kaidah penting dalam penulisan surat, misalnya objektif, sistematis, sederhana, dan mudah dipahami satu sama lain, dan juga jelas. Nomor 2, alat untuk penyampaian pemberitahuan, permintaan, atau permohonan buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis, misalnya surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, surat pemesanan produk baru, surat penagihan, surat penerimaan, surat penolakan, dan surat pengaduan atau klaim. Itu penting sih untuk kerjasama. Yang ketiga, alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur. Melalui surat-surat bisnis yang dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis, seseorang dapat melakukan pencegahan atas berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis masa depan. Itu sih lebih ke kita merekap ulang apa yang udah kita beli sih, sama sebagai tanda terima, karena itu penting banget. Tanda terima, faktur, invoice juga termasuk sih. Yang keempat,
Alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan ketika dibutuhkan dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Itu penting banget. Kayaknya semuanya penting ya. Yang kelima, bukti sejarah atau histori, misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepahilitan usaha, surat penggabungan usaha atau merger. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Penting sih. Nomor 6, pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah atau instruksi kerja. Surat-surat bisnis tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Yang ketujuh, media promosi bagi pengirim surat. Dalam pengembangannya, surat bisnis dapat digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan kepada pihak lain, bagi pedoman maupun instansi atau perusahaan. Misalnya surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan surat pemberitahuan. Nomor 3, ada 13 surat bisnis, yaitu pertama, surat perkenalan. Surat perkenalan adalah salah satu jenis surat niaga yang secara umum merupakan media promosi untuk memperkenalkan hasil produk perusahaan. Dalam surat perkenalan memuat informasi tentang penjualan yang dialamatkan kepada calon pembeli. Mungkin surat perkenalan itu lebih ke kayak company profile, yang dimana di dalamnya itu ada tentang pendirian, masalah suratnya, bukan, iya sih lebih kayak ke company profile sepertinya ya. Yang kedua, surat penawaran. Surat penawaran merupakan surat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menawarkan barang yang dijual. Surat jenis ini biasanya diterbitkan oleh penjual dan ditunjukkan untuk calon pembeli. Untuk menawarkan barang atau jasa, isi produk dari surat penawaran adalah informasi tentang barang atau jasa yang mereka tawarkan seperti kualifikasi, harga, serta cara pembayaran. Mungkin kalau udah deal-dealan lebih ke sign agreement. Yang ketiga, permintaan penawaran. Surat jenis ini dikirim oleh calon pembeli yang ditunjukkan kepada penjual secara umum. Berisikan permintaan penawaran suatu barang atau jasa kepada penjual. Surat permintaan penawaran ini diterbitkan karena calon pembeli tertarik dengan barang atau jasa yang diinformasikan melalui surat perkenalan. Mungkin kalau sekarang lebih seringnya itu kalau tertarik atau ngirim surat penawaran atau permintaan itu biasanya via email, by email sih. Apalagi lagi keadaan COVID kayak gini. Yang keempat, surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang diterbitkan oleh pembeli dan ditunjuk kepada penjual untuk keperluan pemesanan atau permintaan barang atau jasa yang hendak dibeli. Surat ini biasanya dibuat berdasarkan iklan ataupun surat penawaran yang memang dibutuhkan perusahaan. Yang kelima, surat konfirmasi pemesanan. Surat jenis ini diterbitkan oleh penjual untuk pemberitahuan pembeli perihal pesanan mereka. Inti dari surat konfirmasi pemesanan adalah pemberitahuan detail barang pesanan oleh pembeli seperti nama, jenis barang, jumlah pembelian, syarat jual beli, dan juga harga barang. Biasanya di kerjaan purchasing. Yang keenam, surat pemberitahuan pengiriman barang. Surat ini diterbitkan oleh penjual jika kedua belah pihak menyetujui transaksi jual beli tersebut. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberitahu pembeli bila pesanan telah siap dikirim. Nomor 7, surat penolakan pesanan. Surat penolakan biasanya dikirimkan oleh penjual apabila mereka tidak bisa memenuhi permintaan pembeli karena suatu hal. Yang kedelapan, surat pengaduan. Surat pengaduan dikirim oleh pembeli kepada penjual karena adanya ketidaksesuaian dengan barang yang mereka terima. Mungkin lebih kayak ke komplain sih, sepertinya ya.
Yang kesembilan, surat jawaban pengaduan. Apabila penjual menerima surat pengaduan, penjual harus segera mungkin untuk menjawab surat tersebut dengan surat jawaban pengaduan. Inti dari surat ini adalah ucapan terima kasih untuk surat pengaduan dari pembeli, serta memberikan keputusan untuk memecahkan masalah pengaduan tersebut. Yang ke-10, surat penagihan. Surat penagihan dibuat karena transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sistem utang. Surat ini diterbitkan oleh penjual dan ditunjukkan kepada pembeli untuk membayar utang mereka karena sudah jatuh tempo atau telah di luar perjanjian. Mungkin kalau misalnya langsung di office-nya itu, kalau di kantorku sih biasanya kalau misalnya aku udah kirim kalau PO-nya udah datang atau barangnya udah datang, nanti gak lama tuh udah langsung dikirim sama invoice-nya, dan invoice itu udah sama tagihannya juga sih. Jadi nanti dari invoice-nya itu tinggal kasih ke bagian finance tinggal transfer aja. Yang ke-11, surat pengiriman pembayaran. Nah, ini nih. Apabila pembeli sudah menerima barang yang mereka pesan dan tidak ada komplain tentang barang tersebut, maka pembeli wajib untuk melakukan pembayaran. Surat ini diterbitkan karena pembayaran dilakukan non-tunai. Pada surat ini perlu dicantumkan jumlah uang yang telah dibayarkan, cara pembayaran, beserta bukti pembayaran. Sama kayak yang tadi aku bilang, jadi ketika barang sudah diterima, itu tuh biasanya kalau aku pesan stationery, alat-alat kantor kayak gitu, sambil dicek kalau emang udah benar semua, invoice-nya itu tinggal kasih ke bagian finance. Jadi untuk pembayaran itu udah langsung diurus sama bagian finance. Yang ke-12, surat penangguhan pembayaran. Surat penangguhan pembayaran dibuat atas dasar inisiatif dari pembeli karena menerima surat penagihan. Isi dari surat penangguhan pembayaran meliputi pernyataan tentang adanya suatu hal yang membuat pembeli tidak bisa membayar sesuai dengan perjanjian, serta dalam surat tersebut juga berisi permohonan penjadwalan ulang pembayaran yang telah dijanjikan. Mungkin ketika ada komplain atau apa kali ya. Terus 13, surat jawaban penangguhan pembayaran. Surat ini dibuat oleh penjual untuk menjawab permohonan penangguhan pembayaran dari pembeli. Surat ini bisa berisikan persetujuan ataupun penolakan untuk penangguhan tersebut. Terus nomor 4, lanjut ke nomor 4 ya. Menurut KC, proses bernegosiasi ada 3 tahapan penting, yaitu pertama, tahap perencanaan. Bentar ya guys. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Sasaran negosiasi adalah hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Yang kedua, tahapan implementasi. Tahap implementasi merupakan tahapan peranan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Implementasi negosiasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain, poin pertama, taktik cara Anda adalah bahwa Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Anda bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa Anda yang benar dan Anda terus menekan. Poin kedua, taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Andalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif, bukan proaktif, siap bekerja sama dalam urusan
negosiasi mungkin, apalagi bekerja sama antar dua perusahaan itu harus kayak sama-sama saling menguntungkan ya, karena kalau salah satu ada yang rugi pasti bakal tidak akan terjadi kerja sama. Poin ketiga, taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik ini merupakan sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Dalam hal ini Anda tetap bersikukuh pada pendirian dan tidak mudah berubah. Jadi kalau A ya B ya B. Nggak gampang tadinya A tiba-tiba ke B. Poin 4, taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Anda yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Terus yang ketiga, tahap peninjauan. Negosiasi tahap ini merupakan tahapan setelah berlangsungnya suatu proses negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain. Poin pertama, untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Poin kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan. Selesai. Jadi itu dia jawaban aku untuk ujian akhir semester ini. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Jangan lupa bantu aku untuk like video ini di tombol like. Thank you.